aja tangi nggonmu guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Kendali Rasa. Channel Kendali Rasa mengulas tentang hal-hal mistik, horor, gaib, cerita-cerita tentang hal-hal yang berbau penampakan. Ya, kembali lagi di channel Kendali Rasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi seputar horor, klinik, dan yang lainnya. Baik, sahabat channel Kendali Rasa, ketemu lagi dengan saya dan tim Kendali Rasa. Saat ini saya akan bercerita pengalaman saya ketika saya masih ada di pendidikan SMP. Saat itu saya berada di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, di pinggiran ya, di daerah Jalan Arif Rahman Hakim. Nah, waktu itu di sana itu kondisi lokasinya, kondisi alamnya itu banyak sekali tambak dan juga barongan-barongan dan sawah-sawah. Nah, itu banyak sekali. Jadi Jalan Arif Rahman Hakim itu kalau menuju ke Desa Keputih itu kanan kirinya tambak, dan di situ ada sebuah kampus negeri pada waktu itu ya. Itu ada satu institusi negeri yang bergerak di bidang pendidikan, dan ada lagi kampus swasta. Saat itu kakak saya itu kuliah di sebuah universitas di daerah Deles. Jadi antara Deles sama Keputih itu jaraknya kira-kira ya kurang lebih 2 km. Nah, pada saat itu saya ini dikasih tahu oleh ayah saya bahwa kakakmu sedang kuliahnya jam 6 sore sampai nanti jam 9 malam. Nah, saya disuruh untuk menjemput. Jadi ketika berangkat itu kakak saya itu setelah kerja itu berangkat kerja, terus pulang kerja itu langsung berangkat ke kampus. Nah, pada waktu pulangnya itu biasanya dijemput, dan hari ini saat itu kebetulan saya yang ditugasi oleh ayah saya untuk menjemput kakak saya. Saat remaja itu paling seneng-senengnya pakai sepeda motor. Jadi saya ini semangat sekali untuk menjemput. Nah, kondisi di sana pada saat itu ya, kondisi pinggiran Surabaya itu memang benar-benar untuk pencahayaan jalan-jalan raya itu memang ada, tapi redup. Dan di pinggir-pinggirnya itu sepanjang jalan itu ada pohon-pohon itu ya, ada pohon apa ya, randu atau apa gitu ya, itu banyak sekali di situ. Akhirnya tibalah saatnya untuk menjemput, yaitu jam 8:30. Saya dipanggil oleh orang tua saya, "Le, jemputan mbakmu, kok ndak kewengen?" Kalau bahasa Indonesianya, "Nak, jemputlah kakakmu, nanti kemalaman." "Oh enggak Pak, oh ya Pak." Langsung saya jemput itu pakai sepeda motor. Di sepanjang jalan itu bunyinya itu ya, kalau untuk orang-orang perkotaan sih serem ya, tapi kalau sudah lama tinggal di daerah yang pelosok seperti itu ya biasa aja. Bunyi jangkrik, kodok, sama bunyi angin.
sesekali ada juga bunyi sepeda motor atau mobil yang lewat, itu pun jarang sekali. Jadi itu kan kondisinya sepi sekali. Kanan kiri itu kanan kiri itu sawah, kiri tambak. Ada bangunan besar-besar itu tapi juga jarang sekali. Nah, tibalah saat di kampus, kakak saya ternyata sudah menunggu di depan gerbang. Oke, akhirnya kakak saya ketemu dengan saya bonceng pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya itu sambil menikmati pemandangan. Begitu indahnya karena di samping sebelah kanan itu ada tambak, sebelah kiri itu ada sawah persawahan gitu ya, dan pohon-pohon, terus di atas itu langsung bisa melihat langit itu dengan sangat jernihnya. Nah, pada saat itu bulannya itu bulan agak penuh. Jadi bulannya itu agak penuh, jadi enggak bunder gitu, enggak, cuman agak penuh. Ya ada orang-orang yang lewat itu sekelebat pakai sepeda pancal ya, sepeda biasa itu yang tidak bermesin. Kadang ada sepeda motor lewat. Nah, ketika itu melewati pohon-pohon di samping jalan itu, kira-kira pohonnya itu tingginya itu kira-kira 25-30 meter. Jadi pohonnya memang besar-besar dan rimbun-rimbun sekali. Ketika saya melewati itu, saya sambil toleh kanan kiri sambil menikmati. Kakak saya juga ya biasa ya, diem aja sambil menikmati. Nah, suatu saat tiba-tiba pada waktu saya pakai sepeda motor itu kan areanya kan agak sedikit redup, itu kok terasa terang sekali. Jadi saya melihat sepeda motor, melihat ke arah depan tuh terang. Bahkan lampu sepeda motor saya itu sudah nggak kelihatan, saking terangnya cahaya itu. Dan juga ditambah lagi sepeda motor zaman dulu 2 tak itu lampunya itu ya tahu sendiri ya, seperti lampu 5 watt yang kuning itu loh. Jadi cahayanya pun juga cukup tidak memenuhi sebenarnya untuk pencahayaan sepeda motor. Redup ya, kuning terus redup gitu. Nah, juga suaranya juga keras, nah, sepeda motor itu juga sering mogok, entah itu businya, entah itu setelan platinanya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu itu gimana caranya nyetel platina, terus bagaimana caranya busi agar bisa hidup untuk sementara. Nah, saat itu kembali lagi ya ke ceritanya, saat itu sepi, suasana sepi, tapi cahaya ini sangat terang sekali. Loh, ini kok cahayanya terang ya, saya itu kaget, terang sekali. Sampai lampu sepeda motor saya itu samar tidak terlihat karena saking terangnya cahaya yang dari atas itu. Terus saya ingat lagi, oh iya ini kan bulannya agak penuh jadi juga terang begini. Nah, saya melihat gini, terus saya ini menikmati suasana ya, toleh kanan, toleh kiri, toleh ke atas. Nah, pada waktu saya menoleh ke atas di sebelah kiri itu, saya melihat cahaya bulan. Oh, itu dia bulannya di situ cahayanya. Terus saya lihat ada depan lagi, loh, tapi ini kok cahayanya dari atas ya? Kenapa cahayanya ini dari atas? Saya belum mau menghadap ke atas karena saya ini sedang ngedrive sepeda motor ya. Saya ada di depan, jadi saya mengemudi sepeda motor dan jalannya itu ada banyak lubang-lubang kecil gitu. Jadi saya ini masih konsentrasi untuk mengendalikan sepeda motor yang di depan itu. Tapi akhirnya saya ini juga curiga, ini cahayanya kok terang banget ya. Terus saya langsung menghadap ke atas. Nah, pada saat
saya menghadap ke atas itu, yang saya lihat adalah cahaya itu berasal dari seperti komet. Jadi besarnya kalau dari bawah itu besarnya itu kira-kira diameternya itu 0,5 meter. Jadi besar sekali, dan dia itu adanya di atas pohon. Jadi pohon yang tingginya 25 meter atau sekitar 15, 20, 25 atau 30 meter itu yang rindang-rindang itu dia di atasnya. Jadi saya melihat ke atas itu, itu apa? Kaget saya bilang ke kakak saya, Mbak itu apa? Sambil saya hadap ke atas, dan cahaya itu terus mengikuti selama beberapa saat itu. Nah, akhirnya kakak saya hadap ke atas, tiba-tiba cahaya itu, saya juga masih menghadap ke atas, tiba-tiba langsung hilang, lep, langsung kembali gelap, redup seperti semula. Cahaya sepeda motor saya ada. Nah, kira-kira mungkin menurut penafsiran saya, yang saya lihat itulah banaspati. Besar sekali. Jadi saya dari bawah ukuran 25 meter ke atas itu tingginya pohon, dia ada di atasnya pohon itu masih terlihat sekitar 0,5 meter atau 50 cm besarnya. Nah, kalau dia dekat dengan saya, kira-kira sebesar apa itu? Dan itu bentuknya bulat. Terus di sampingnya itu ada api. Di tengahnya itu juga api, kayak bara api gitu, tapi kuning kemerah-merahan tuh, kayak meteor gitu. Cuman kalau meteor kan kalau kita lihat dari jauh itu kan ada ada ekornya gitu ya, dari besar menajam itu enggak, itu bulat terus. Jadi saya lihat ke atas ini bulat terus gitu. Nah, itu cerita dari saya, pengalaman saya pada waktu masih kecil. Mungkin teman-teman Kendali Roso yang punya pengalaman mistik, horor, bisa diceritakan lewat email ke tim Kendali Roso, nanti kita akan ceritakan. Dan Kendali Roso, channel Kendali Roso tidak pernah menceritakan hal-hal yang tidak jujur, rekayasa, bohong. Semua yang diceritakan di channel Kendali Roso, insya Allah kita akan selamanya dengan benar dan sejujur-jujurnya. Baik sahabat Kendali Roso, itu cerita dari saya. Kita akan ketemu lagi kapan-kapan di episode yang lain. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk bertemu, silaturahim walaupun lewat YouTube. Dan semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat, gembira, senang, bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya Fajar, pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak tertinggal berita, informasi tentang hal-hal horor, klinik dari channel Kendali Roso. Pokoknya tinggalkan jejak kalian di Kendali Roso. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.